Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Yuan Ramadana dengan NIM 23500311134 kelas D. Di sini saya ingin mengerjakan tugas aplikasi ke teknis sipil 2, yaitu membuat bangunan 3 lantai atau gedung 3 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, pertama kita ubah satuannya menjadi kilometer, meter N titik C, lalu kita ke ini. Kita memilih frame-nya, kita pilih yang ini. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita akan mengatur dimensi. Nah, kita dimensi number of stories-nya kita ganti ke 3, lalu ke arah X-nya 2, lalu ke arah Y-nya 3, sininya 4, 5, dan 6. Lalu oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita ke define, lalu ke material, lalu kita ke modify. Lalu kita ini ganti namanya menjadi 30 MPa. Lalu berat jenisnya kita ganti ke 2356 strip 05 sesuai dengan di modul. Lalu satuannya ganti ke Newton milimeter Celcius. 56 strip 05. Lalu modulus elastisitasnya kita ganti sesuai modul 235,057. Lalu ininya diganti udah. Lalu epsilonnya kita ganti ke 30. Lalu oke. Lalu kita bikin yang 25 MVA-nya. Kita ganti 25 MVA. Ini udah sama. Lalu oke. Setelah itu kita klik Add New Material Quench. Lalu pilih rebar. Ini udah oke. Setelah itu kita modify. Kita ganti namanya menjadi BJTS 420 B. Lalu kita ganti modulus elastisitasnya menjadi 200.000.
Lalu kita ganti EPI-nya menjadi 420. Ini 525, 420, 525. Lalu oke. Lalu oke. Terus kita ke define lagi. Lalu kita ke section properties. Lalu kita ke frame section. Kita klik add new property. Kita ganti dari steel ke concrete karena kita menggunakan beton. Nah, kita ganti namanya menjadi B30/60. Menurutnya kita ganti jadi 0,6, ini 0,3. Lalu kita ke concrete reinforcement. Kita ganti dari kolom ke beam karena ini digunakan untuk balok. Lalu oke. Lalu ke set modify, kita ganti moment of inertia about 3 aksisnya menjadi 0,35. Lalu oke. Lalu lalu ininya materialnya kita ubah ke 25 MPa. Lalu oke. Lalu kita add new property lagi. Terus klik rectangular lagi. Kita ganti namanya jadi B25/50. Lalu ininya juga kita ganti 0,5. Terus ininya kita ganti 0,25. Selanjutnya kita ganti lagi ke 25 MPa. Oh, jangan lupa ke concrete reinforcement lagi. Kita ganti ke beam. Lalu oke. Lalu ke set modify kita ganti lagi jadi 0,35. Lalu oke. Oke. Wait. Kita masuk ke ini lagi. Kita akan lanjutkan yang tadi ke frame section lagi. Kita klik add new property. Kita ke concrete. Nah, kita akan bikin lagi, ganti namanya menjadi B.45/45. Lalu materialnya jangan lupa diganti lagi menjadi 25 MPa. Lalu ininya 0,45, 0,25. Jangan lupa ke sini lagi untuk merubah dari kolom menjadi beam. Oke. Ke set model face lagi, kita ganti moment of inertia buat 3 aksisnya menjadi 0,35. Kalau oke. Kalau oke. Bentar, kita yang ini ya, takut ada salah. Oke. Lalu kita akan membuat material kolomnya. Kita ke add new property lagi. Kita ke rectangular lagi. Nah, kita
ganti namanya jadi K titik 40 40, ininya 0,4 0,4. Lalu kita jangan lupa ke concrete reinformation. Kita ini udah bener kolom karena ini buat kolom. Lalu kita ganti set. Kita masuk ke set modifier. Nah, di sini moment of inertia about 2 dan moment inertia of about 3 aksisnya kita ganti menjadi 0,7. Dan ini juga 0,7. Lalu oke. Oke kan. Kemudian kita ke define, ke section properties, lalu kita ke area section. Nah, kita klik add new section. Kita ganti namanya menjadi 13 cm. Lalu kita material name-nya ganti menjadi 25 MVA. Lalu di sini kita ganti menjadi 0,13 dan bending juga ganti 0,13. Lalu oke. Setelah itu oke. Lalu di sini kita klik kanan. Lalu ke edit grid data. Kita ke modify show system. Nah, pertama di sini kita klik yang spacing atau spasi. Nah, di sini spasinya kita ubah sesuai dengan modul jadi 6,9 dan ini 4,7. Lalu yang di arah Y-nya kita ubah jadi 3,8. Lalu ini 5,7 dan ini 2,8. Lalu di sini udah benar. Lalu kita cek this grid of grid lines. Lalu kita oke. Nah, maka spasi si linesnya kita udah menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mengaplikasikan penampang yang telah dibuat untuk balok induk sesuai dengan yang disketsakan di awal. Pertama kita klik ke arah XY. Nah, kita naikkan ke elevasi 4. Lalu kita di sini blok balok induk yang ini. Lalu kita ke segment. Lalu kita ke frame section. Lalu kita akan pilih yang B30 strip 60 lalu oke. Nah, setelah itu kita lakukan sampai ke lantai paling atas untuk mengaplikasikan penampang. Caranya sama, kita blok yang ini, lalu kita masuk ke segment, lalu ke frame section, lalu kita pilih yang B30 per 60. Kita naik ke lantai atas lagi, sama salahnya seperti tadi. Kita blok, lalu kita masuk ke sini lagi.
ke frame section, lalu kita pilih yang B30 strip 60, kalau oke. Lalu kita balik lagi ke lantai bawah. Setelah itu kita akan mengaplikasikan penampang ke balok anak yang ada di sini. Caranya sama seperti tadi, kita blok yang ini, dan naik lantai atas, sama kayak tadi. Dan naik ke lantai atas lagi, kita blok balok anaknya, lalu kita masuk ke segmen, kalau ke frame section, kita akan pilih yang B25 per 50. Kalau oke, nah maka akan teraplikasikan penampangnya. Kita lihat di lantai bawah, kita cek sudah teraplikasikan penampangnya. Nah ini ada yang kelewat untuk balok induknya, kita belum teraplikasikan oleh penampangnya. Kita blok lagi seperti tadi. Kita kasih frame, kita ke frame section, kita pilih yang ini. Oke, nah kita di sini sudah mengaplikasikan penampangnya ke semua balok induk dan balok anak. Setelah itu kita klik bata yang di sini sama. Sama kita blok lagi. Nah, setelah kita sudah blok, kita ke menu edit, lalu kita ke reflected. Nah, di sini kita akan mereplika batanya ke samping. Itu kita ke sini ketik satu, lalu oke. Nah, maka akan muncul di lantai berikutnya juga sama akan muncul. Setelah itu sama kayak tadi, kita akan mereplika batang yang ini. Caranya kita sama, kita blok dulu batangnya, lalu masuk ke menu edit, lalu ke reflected, lalu di sini kita ubah ke arah X-nya jadi min, 9. Ini dimensinya. Kalau oke, nah akan muncul sama di lantai sebelumnya juga akan muncul seperti ini. Langkah berikutnya kita akan klik menu tools di sini. Nah, di sini no of beam-nya kita akan ubah menjadi satu, yang artinya kita akan bikin satu di sini. Kita klik ke di tengah sini. Ups, bentar, salah.
satu. Nah, kita klik di sini. Nah, lalu di sini juga hmm, sebentar. Lalu kita ubah arahnya ke X. Kita di sini. Oh, sebentar salah, Pak. Maaf, Pak. Sebentar salah, Pak. Setelah itu kita sama klik ini lagi. Sini kita klik. Nah, untuk ininya untuk ke arah YX-nya kita ubah di sini ke pindahkan ke paralelnya ke arah X, lalu kita klik di sini. Lalu di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan menggabungkan kedua balok ini menjadi satu balok lurus. Nah, caranya kita klik, caranya kita klik ini sama ini, lalu kita ke edit, lalu kita ke edit lens, lalu kita join frame. Nah, maka akan terhubung si baloknya. Lakukan hal yang sama sebelumnya. Kita di sini lupa untuk memberikan balok lagi. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik yang ini. Kalau kita ini udah benar ke arah Y, lalu tinggal kita klik di sini di tengah. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan dua balok ini menjadi satu balok. Caranya seperti tadi, kita klik ini sama ini, lalu kita masuk ke menu edit, lalu kita ke edit lens, lalu kita klik yang join frames. Nah, maka akan nyambung si garisnya. Lalu langkah berikutnya kita sesuaikan balok anak pada grid 3 sampai dengan grid 4 agar sesuai dengan sketsa di mana dimensi yang digunakan adalah B25 strip atau B25 per 45. Dengan cara kita masuk, kita akan klik batang yang akan dirubah. Nah, di sini kita klik batang yang ini, lalu yang ini kita naik ke lantai atas, kita samain, kita sama klik kayak tadi, lalu kita
klik assign, lalu frame ke frame section, lalu kita klik yang B25 per 45. Oke. Sebelumnya kita ada yang lewat untuk lantai atas, untuk lantai 2. Di sini kita belum menggabungkan kedua balok ini. Caranya seperti tadi, kita klik kedua batang ini, lalu kita masuk ke edit, lalu ke edit lens, lalu kita klik join frame, lalu yang ini juga kita belum digabungkan. Caranya sama seperti tadi. Sama, caranya sama seperti tadi untuk menggabungkan kedua balok ini. Kita masuk ke edit, lalu kita edit lines join. Baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikan plat lantai sesuai dengan yang disketsakan awal. Pertama, kita akan klik menu tools di sini, lalu kita blok di bagian-bagian area di sini dengan cara letakkan point grid seperti ini. Lakukan seperti ini sampai dengan lantai tertinggi. Setelah kita mengaplikasikan plat lantai dari mulai lantai 1 atau elevasi 4, terus elevasi 8, dan elevasi paling atas, elevasi 12. Lalu kita akan cek pemodelan plat dengan cara mengklik tools di sini. Nah, akan akan muncul tampilan seperti ini.
Mengaplikasikan balok dan plat lantai. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk kolom sesuai dengan sketsa yang di awal dengan kita memilih tampilan XZ. Nah, lalu caranya sama seperti yang awal kita blok, blok semua kolom di sini sampai dengan lantai atas. Setelah itu kita klik Add segment, lalu kita ke frame, frame section, lalu di sini kita pilih yang K, karena ini buat kolom, yang K40 per 40. Oke. Nah, maka di sini kita sudah mengaplikasikan penampang untuk kolom menjadi K40 per 40. Lalu kita akan merubah atau mengganti tipe peletakannya dengan cara kita ke elevasi 0, lalu kita klik semua peletakan ini. Lalu kita klik achievement, lalu kita join, terus restriction. Nah, di sini kita klik semua, lalu kita pilih peletakannya yang ini. Kalau oke, selanjutnya kita klik define, lalu join contraction, lalu kita ya pilih yang diafragma, lalu add new content. Oke, oke. Selanjutnya kita blok setiap lantai, lalu assign, terus pilih join, lalu constraints, pilih dia, terus kita pilih yang diapartmen yang ini, lalu oke. Nah, kita akan tampilan seperti ini. Setelah kita mengaplikasikan diagram, maka akan muncul titik-titik hijau seperti ini. Setelah itu kita akan melihat secara tiga dimensinya dengan cara pilih yang general, lalu kita extrude view. Nah, sampai dengan tahap ini, pemodelan struktur sudah selesai. Langkah berikutnya untuk definisikan pembebanan untuk tugas selanjutnya.
Sekian untuk video langkah-langkah untuk pemodelan gedung 3 lantai atau bangunan 3 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000. Kurang lebihnya mohon maaf. Di Bali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.